Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dengan kehangatan kasih Kristus Kepala Gereja, Majelis Jemaat GPIB Kentakasih Surabaya mengucapkan selamat pagi dan selamat beribadah di hari Minggu ke-18 sesudah Pentakosta, yang di dalamnya sekaligus dilaksanakan peneguhan sidi. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan sukacita dan ucapan syukur yang berkenan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi kita. Pemberita firman pada ibadah saat ini adalah Pendeta Pendelina Matatula Leba, Sarjana Teologia. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita tabiskan ibadah ini.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats yang membimbing dan mengarahkan kita dalam ibadah ini terambil dari Matius 28 ayatnya yang ke-18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Saudaraku, terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Silakan duduk. Jemaat, marilah kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan ibadah ini, kami mau mengaku segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Oleh kasih-Mu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu dan melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi-Mu yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam pemberitaan firman. Sebelumnya kita minta bimbingan Roh Kudus dalam doa. Kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Allah yang kami puji dan sembah, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur, kami berterima kasih kalau pada saat ini Tuhan, kami dipersiapkan untuk beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu, juga mendengarkan sabda-Mu. Tuhan, kami sadar kami penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Karena itu kami mengundang kuasa Roh Kudus untuk memberkati setiap kami, pribadi lepas pribadi. Karuniakanlah kami roh hikmat-Mu untuk mengerti, memahami kekayaan firman-Mu, dan terlebih melakukannya dalam hidup beriman. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk mendengar sabda Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1 hingga ke-12. Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1 hingga ke-12 yang menyatakan, ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat." Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di rumah kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Sampai ke
silakan duduk. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Sidi Baru yang Tuhan berkati, hari ini kita membaca bagian firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 12. Kisah Para Rasul ditulis sebagai catatan sejarah gereja mula-mula. Karena itu jika kita ingin mengenal sejarah gereja kita atau sejarah gereja, maka membaca seluruh kitab para rasul kita akan mengerti dan memahaminya. Kitab ini mencatat jejak para rasul sebagai saksi Kristus di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sekitarnya. Kitab ini mengungkapkan karunia Roh Kudus yang menguatkan, menuntun, mengajar, dan menjadi penasehat bagi orang percaya. Ketika membaca kitab ini, kita mendapat pencerahan dan semangat melalui kisah mengenai mujizat yang dilakukan para rasul, baik Yohanes maupun Paulus. Dan kitab ini juga menekankan pentingnya Kristus. Harapan saya para Sidi Baru secara khusus membaca dan menyelesaikan seluruh kitab ini, sehingga panggilan dan pengutusan Allah hari ini semakin dipahami. Saudaraku, melalui kitab ini juga tercatat kisah mengenai orang-orang yang menolak kebenaran tentang Kristus Yesus. Bisa dibayangkan kalau hari ini banyak orang menolak Kristus. Ternyata sejak zaman Paulus, begitu banyak orang yang juga menolak ajaran Paulus tentang Kristus. Walaupun ternyata Bapak Ibu Saudaraku, ada 12 orang yang telah diselamatkan dan menjadi murid-murid Kristus sejati di bawah bimbingan Paulus, tidak berarti pelayanan di Efesus berjalan dengan mulus. Ada saja orang yang tetap mengeraskan hati, bahkan menjelek-jelekan kekristenan. Bahasa Alkitab di sini mengumpat. Dan dikatakan di depan banyak orang. Padahal pelayanan Paulus disertai dengan mujizat-mujizat yang luar biasa. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita bisa bayangkan kalau Paulus mengajar, melayani, membimbing, dibarengi dengan mujizat-mujizat yang luar biasa ditolak atau masih dipertanyakan, masih diumpat, masih dijelek-jelekan. Bagaimana dengan kita sekarang? Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, tidak salah kalau Tuhan Yesus mengatakan lebih baik tidak melihat tapi percaya daripada meragukan. Saudara-saudaraku, ada orang yang menjadi Kristen karena mujizat. Saya mengalami mujizat ini, mujizat itu yaitu karunia Tuhan buat dia. Tapi bukan berarti menjadi Kristen atau menjadi taat harus mengalami mujizat. Saudara-saudaraku, bahkan kalau dikatakan mujizat itu terjadi di tengah-tengah kehidupan orang tidak percaya sehingga menjadi percaya. Jadi ketika kita tidak mengalami mujizat, tidak perlu kecil hati. Tuhan, kenapa mereka mengalami mujizat, kami tidak? Kenapa Bapak Ibu Saudaraku? Karena kita sudah percaya walaupun tidak melihat. Walaupun tidak harus mengalami mujizat. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, ayat kunci dari kitab para rasul ada di pasal 1 ayat ke-8. Yang bunyinya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria
dan sampai ke ujung bumi. Saudaraku, ini menjadi ayat kunci dari seluruh bacaan kitab para rasul. Saudaraku, bukan kebetulan kalau firman Tuhan hari ini di Peneguhan Sidi Jemaat Genta Kasih, Paulus bertanya kepada para murid waktu itu, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Ada sesuatu yang Paulus ingin ajak kepada para murid di Efesus pada waktu itu. Bukan hanya sekedar percaya bahwa Kristus adalah Tuhan yang sejati, tetapi juga mewujud nyatakan rasa percaya mereka itu dalam bentuk tindakan iman. Dalam hal ini Paulus mengajak mereka untuk memberi diri dibaptis. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, dikatakan baptisan Yesus, yaitu baptisan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketika sudah dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tidak perlu dibaptis ulang. Cukup hanya satu kali. Karena dalam peristiwa baptisan ada janji Tuhan yang mengatakan, "Aku menyertai engkau sampai akhir zaman." Artinya Bapak Ibu, satu kali baptisan Tuhan sertai kita sampai akhir zaman. Kenapa hanya satu kali saja? Karena yang berjanji adalah Tuhan. Kalau saya yang janji mungkin bisa berkali-kali. Tapi kalau Tuhan yang janji, satu kali cukup untuk selama-lamanya. Janji Tuhan kekal. Ini harus kita percaya, ini harus kita pegang. Janji Tuhan tidak pernah main-main. Janji Tuhan tidak pernah setengah-setengah, tapi utuh. Saudara yang dikasih Tuhan, karena itu jangan pernah jual Yesus yang engkau percaya, yang engkau akui pada hari ini dengan apapun. Karena yang paling berharga dalam hidup ini adalah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kehidupan kita, saudara, sebagai orang percaya di masa kini rasanya tidak jauh berbeda tantangannya dengan kehidupan mereka yang hidup pada waktu dulu atau pada zaman rasul-rasul gereja mula-mula di Efesus. Ada juga orang-orang yang menganggap Kristen itu kafir, tidak boleh dipercaya. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita yang ada di ruangan ini, juga semua orang yang menyebut diri Kristen, sekarang apa sikap kita? Orang yang sudah mengaku kepada Yesus yang agung itu, mari kita buktikan kepada mereka yang masih ragu. Mari kita buktikan kepada mereka yang masih sangsi tentang Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dengan memberikan sikap hidup yang benar seturut dengan ajaran Yesus kepada kita. Saudaraku, apa yang bisa kita lakukan sebagai orang percaya untuk mewujudkan rasa percaya kita dalam kehidupan sehari-hari? Ingat, kehidupan sebagai orang percaya di masa kini menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberitakan kabar sukacita. Persoalannya banyak orang Kristen puas karena sudah dibaptis, sudah puas kalau sudah disidi. Urusan lain belakangan. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, saya mau mengatakan percuma dibaptis, percuma disidi kalau kita tidak bersaksi tentang Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saudaraku, bersaksi tidak selalu harus berdiri di depan mimbar seperti ini. Bersaksi tidak harus berkhotbah, tapi dalam setiap sikap hidup kita adalah kesaksian yang benar. Ketika kita menjadi orang yang jujur, ketika kita menjadi orang yang rendah hati, ketika kita menjadi orang yang suka menolong, ketika kita orang yang peka terhadap penderitaan orang lain,
ketika kita taat, senantiasa beribadah, itu sikap sebagai orang percaya dan saksi. Ibu bapak saudaraku yang dikasih Tuhan, saya selalu mengingatkan bahwa ada kekhawatiran melewati masa-masa pandemi seperti ini. Kalaupun pandemi akan berakhir, kemungkinan ada dua sikap dari umat Tuhan. Yang pertama adalah orang-orang yang menjadi begitu rindu untuk datang beribadah. Karena ternyata makhluk yang paling kecil bisa melarang kita untuk datang ke gereja. Saat ini sudah 7 bulan. Ini untuk yang kedua kali setelah 7 bulan. Yang pertama peneguhan majelis tambahan. Dan yang kedua hari ini. Ya. Apakah kita termasuk orang-orang yang rindu ingin bertemu dengan Tuhan? Ya. Kita bersyukur kalau kita adalah bagian dari kelompok itu. Tapi kelompok yang kedua Bapak Ibu Saudaraku, karena terlalu lama, kita tidak tahu sampai kapan. Kan ada beberapa gereja yang sudah dibuka, terpaksa harus ditutup kembali karena menjadi klaster. Akhirnya orang ya sudah ibadah di rumah saja. Mungkin pada akhirnya saya tidak pernah berharap sih gereja akan menjadi tempat ibadah seperti di luar negeri, di Belanda, di negara-negara barat sana. Gereja hanya diisi oleh beberapa orang yang sudah sangat lanjut usia. Dan pada akhirnya ada beberapa gereja yang ditutup, bahkan dijual, bahkan berubah menjadi tempat ibadah agama lain. Pasti kita tidak pernah berharap akan seperti itu. Ini tantangan bagi kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Kalau saudara kita Muslim, mereka punya prinsip bahwa bulan Ramadan adalah bulan sama dengan 1000 bulan. Apa kebaikan apapun yang kita buat di bulan itu sama dengan 1000 bulan kita melakukannya. Catatan kita bagi orang Kristen, 1 hari di pelataran Tuhan sama dengan 1000 hari. Karena itu selalulah rindu mencari Tuhan. Ketika kita harus beribadah di rumah, tetap beribadah. Tapi ketika kita sudah diberikan kebebasan untuk beribadah, datanglah bersama-sama bersekutu. Catatan penting khususnya bagi Sidi Baru. Biasanya selama setahun ikut pelajaran katekisasi aktif. Datang ke gereja karena harus buat catatan dan tanda tangan. Tapi setelah selesai katekisasi dan sidi, ke gereja pun tidak. Miris. Padahal sudah disebut sebagai dewasa dalam iman tanpa harus diperintah, didorong. Karena beribadah adalah kebutuhan. Sama seperti kita mau makan dan minum. Kita mencari. Begitu juga dengan beribadah. Semoga angkatan ini menjadi angkatan yang lebih takut akan Tuhan. Selalu mencari Tuhan dan selalu mau memuliakan Tuhan. Bagi Sidi Baru, ya, pakaian kalian saat ini berbeda dengan yang lain. Hari ini ditunggu sudah 7 bulan yang lalu. Artinya persiapan kalian jauh lebih matang dibandingkan angkatan yang lain. Maaf kalau saya sebut Sidi Baru ini angkatan Corona. Karena tunda sampai 7 bulan. Tapi saya bersyukur
kalian tetap setia dan taat. Pertanyaannya, apa yang berubah pada dirimu? Kemarin malam ada komitmen 14 saudara kita yang saat ini akan mengaku percaya di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Komitmennya mulai mau menjadi pribadi yang lebih baik, rajin beribadah, bahkan siap melayani Tuhan di bidang apapun. Luar biasa. Tapi diingatkan, komitmen mudah, janji gampang, tapi menepati sangat sulit. Karena itu mari minta Roh Kudus memampukan kita untuk bisa menjadi saksi-saksi iman. Selamat bersaksi saudaraku, buatlah Tuhan Yesus tersenyum. Amin. Jemaat Tuhan, hari ini kita menyambut saudara-saudara kita yang telah meminta dan diterima secara gerejawi agar mereka diteguhkan sebagai warga sidi gereja. Peneguhan sidi adalah tindakan gereja terhadap para warganya yang telah diakui dan diterima sebagai pengikut Kristus, yang dewasa iman dan bertanggung jawab penuh dalam tugas panggilan dan pengutusan gereja. Sebelumnya saudara-saudara ini telah diajar dan dibina tentang pokok-pokok iman Kristen yang berpusat pada Yesus Kristus dan berdasar Alkitab, serta pemahaman kegerejaan dalam lingkup Gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Diyakini bahwa mereka telah berjumpa dan mengenal Yesus secara pribadi dan sekarang akan mengaku iman kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dengan pengakuan tersebut, bagi yang sudah dibaptis, itu berarti mereka mengambil alih dan sekaligus membaharui pengakuan orang tua yang diucapkan waktu mereka dibaptis. Sedangkan bagi yang belum dibaptis, pengakuan tersebut merupakan syarat untuk dibaptis menjadi milik Kristus dan anggota tubuhnya, yakni jemaat. Sebelumnya mari Bapak Ibu Saudaraku, kita sebelum mengucapkan pengakuan dan janji serta diteguhkan, kita berdoa. Ya Allah Maha Kuasa, Engkau telah mempercayakan firman-Mu kepada kami umat-Mu. Tanpa pertolongan-Mu, kami tidak sanggup berbuat apa-apa yang berguna bagi kerajaan-Mu. Oleh sebab itu dengan kerendahan hati, kami berterima kasih atas kesetiaan-Mu yang tiada putusnya.
sehingga kami angkatan demi angkatan boleh menghayati apa yang diartikan dengan baptisan kudus yang kami terima, baik sebelum maupun sesudah kami dapat memahaminya, baik oleh janji dan pengakuan iman orang tua maupun janji dan pengakuan kami sendiri. Kami telah Engkau tolong untuk berpegang teguh pada perjanjian anugerah-Mu dan memahami rahasia keselamatan. Putra-Mu Yesus telah mengorbankan dirinya bagi kami dengan menebus segala dosa kami di kayu salib. Engkau mempersatukan kami dengan Dia, agar dosa kami Engkau ampuni, dan hidup kami Engkau baharui dalam Dia yang telah bangkit dari maut. Kami mohon kepadamu ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu mendampingi dan menguatkan anak-anak-Mu yang akan mengaku imannya kepada Kristus. Bimbinglah mereka seterusnya dalam hidup dan pelayanan mereka. Biarlah mereka mengikut Kristus sambil memikul salib dengan setia dalam sukacita penuh iman, harap, dan kasih. Biarlah mereka juga akhirnya diperhadapkan kepada pengadilan-Mu tanpa kecemasan, karena Yesus Kristus, Juru Selamat mereka. Terpujilah Engkau ya Allah yang esa, kekal selama-lamanya. Amin. Sebelumnya ada dua saudara kita yang akan membaca surat pernyataannya, diawali oleh Novita Anugrahwati. Surat pernyataan. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Novita Anugrahwati, tempat tanggal lahir Blitar 16 November 1990, agama Islam, jenis kelamin perempuan, alamat domisili Rungkut Asri Utara 18 nomor 22. Dengan ini menyatakan bahwa atas keinginan saya sendiri dan tanpa paksaan dari pihak manapun, saya berpindah agama dari Islam ke Kristen. Surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan sehat, serta atas keinginan pribadi dan tidak ada unsur paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun. Yang menyatakan, Novita Anugrahwati. Terima kasih. Dilanjutkan oleh Sylvia Trisnawati. Surat pernyataan. Saya yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Sylvia Trisnawati, tempat tanggal lahir Surabaya 19 Desember 1996. Agama Islam, jenis kelamin perempuan. Alamat domisili Kembang Kuning Kulon, nomor 23A, RT 7 RW 6, Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Surabaya. Dengan ini menyatakan bahwa atas keinginan saya sendiri dan tanpa paksaan dari pihak manapun, saya berpindah agama dari Islam ke Kristen. Surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan sehat atas keinginan pribadi dan tidak ada unsur paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar digunakan sebagaimana mestinya. Terima kasih. Sekarang kami mengundang saudara-saudara yang akan diteguhkan sidi untuk berdiri. Untuk mengaku iman dan janjinya
dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, apakah saudara percaya kepada Allah Tritunggal, Bapa Pencipta langit bumi dan segala isinya, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah menebus dan menyelamatkan saudara dari dosa dan maut, serta Roh Kudus, penolong dan pemimpin sejati, yang memimpin saudara dalam kebenaran dan hidup baru sesuai kehendak Allah? Pertanyaan kedua, apakah saudara mengaku bahwa Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah kitab suci yang bertuliskan firman Allah, yang menyampaikan perjanjian anugerah Allah kepada saudara, serta menerangi jalan hidup saudara, sehingga saudara harus bertekun membaca dan merenungkannya siang dan malam? Pertanyaan ketiga dan terakhir, apakah saudara bersedia menyambut panggilanmu sebagai warga gereja Protestan di Indonesia bagian Barat dan setia berpegang pada ajaran, pemahaman iman, dan aturan yang berlaku, serta membuang segala kepercayaan lain, melawan segala kuasa kegelapan, untuk tetap mengikut Yesus dengan setia di dunia ini, serta turut membangun jemaat dalam kasih sesuai karunia yang saudara miliki. Di hadapan Allah dan dengan disaksikan jemaatnya, apakah jawabmu, Felicia Pamela? Ya, dengan segenap hatiku. Di hadapan Allah dan dengan disaksikan jemaatnya, apakah jawabmu, Netanya Bonita Tomasoa? Ya, dengan segenap hatiku. Di hadapan Allah dan dengan disaksikan jemaatnya, apakah jawabmu, Widevio Angel Samantalesi? Ya, dengan segenap hatiku. Di hadapan Allah dan dengan disaksikan jemaatnya, apakah jawabmu, Dervina Febe Gracia Kambe? Ya, dengan segenap hatiku. Di hadapan Allah dan dengan disaksikan jemaatnya, apakah jawabmu, Aginta Gracia Salomita? Ya, dengan segenap hatiku. Di hadapan Allah dan dengan disaksikan jemaatnya, apakah jawabmu, Lucia Sarah? Ya, dengan segenap hatiku. Di hadapan Allah dan dengan disaksikan jemaatnya, apakah jawabmu, Ongki Rinaldo Putra? Ya, dengan segenap hatiku. Di hadapan Allah dan dengan disaksikan jemaatnya, apakah jawabmu, Sylvia Trisnawati? Ya, dengan segenap hatiku. Di hadapan Allah dan dengan disaksikan jemaatnya, apakah jawabmu, Novita Anugrahwati? Ya, dengan segenap hatiku. Di hadapan Allah dan dengan disaksikan jemaatnya, apakah jawabmu, William Stefanus Tristan Lesar? Ya, dengan segenap hatiku. Di hadapan Allah dan dengan disaksikan jemaatnya, apakah jawabmu, Emmanuel
Dev Kesan Sinanu. Ya, dengan segenap hatiku. Di hadapan Allah dan dengan disaksikan jemaatnya, apakah jawabmu Billy Martin Emmanuel Elbi? Ya, dengan segenap hatiku. Di hadapan Allah dan dengan disaksikan jemaatnya, apakah jawabmu Marcelino Franza Claudio Patikawa? Ya, dengan segenap hatiku. Di hadapan Allah dan dengan disaksikan jemaatnya, apakah jawabmu Jevon Marlev Eusin Pati? Ya, dengan segenap hatiku. Tuhan mendengar dan menguatkan saudara. Saya mengundang seluruh jemaat untuk berdiri. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli, agar menguatkan pengakuan dan janji saudara-saudara ini. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kecuali sidi baru. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Datanglah ya Roh Kudus, buatlah kami percaya. William Stefanus Tristan Lesar, aku baptiskan engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Firman Tuhan berkata, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Novita Anugrahwati, aku baptiskan engkau dalam nama Bapa dan Anak dan
Firman Tuhan berkata, "Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaan." Sylvia Trisnawati, aku baptiskan engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Firman Tuhan berkata, "Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku." Berdasarkan janji Allah yang dimateraikan dengan sakramen baptisan, serta mendengar pengakuan dan janjimu, maka kami meneguhkan saudara dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus sebagai warga Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat yang dewasa secara iman. Kami mengundang saudara untuk ikut ambil bagian dalam sakramen perjamuan dan bertanggung jawab penuh dalam rangka pembangunan tubuh Kristus. Jadi baru dipersilakan berlutut. Jemaat diundang berdiri. Hiduplah menurut pengakuan dan janjimu. Lakukan tanggung jawabmu dan terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa sumber kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Tuhan Yesus Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu dengan kuasa Roh Kudus. Silakan berdiri. Menghadap ke jemaat. Jemaat, sambutlah saudara-saudara ini sebagai warga sidi gereja yang menjadi bagian integral dalam persekutuan dan pembangunan tubuh Kristus. Kami menyambut mereka dengan penuh sukacita. Di
jemaat dipersilakan duduk kembali. Balik. Mari kita bersatu hati, bersyukur dan bergumul bersama di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih ketika hari ini kami boleh melihat kuasa Roh Kudus bekerja dalam diri kami, khususnya dalam kehidupan 14 anak-anak-Mu yang hari ini Tuhan mengaku di hadapan-Mu. Ya Roh Kudus, bantulah mereka, tolonglah mereka untuk tetap setia dan taat pada pengakuannya dan mau melakukan apa yang baik dan benar seturut dalam rancangan-Mu. Jadikanlah mereka saksi-saksi iman dimanapun mereka berada. Jaga lindungi mereka Tuhan, berkati apapun yang mereka kerjakan, supaya semuanya mendatangkan berkat, mendatangkan sukacita, dan mendatangkan hikmat bagi hidupnya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk orang tua yang telah mendampingi mereka. Kami bersyukur untuk wali yang mengarahkan mereka, sehingga pada akhirnya hari ini Tuhan, mereka mengaku sendiri imannya di hadapan Tuhan. Mereka yang dibaptis waktu kecil telah membayar hutang orang tua di hadapan Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Buatlah setiap orang tua bersyukur dan bangga menghantar anak-anaknya masuk dalam kedewasaan iman. Bagi mereka yang baru menjadi pengikut Kristus, berilah mereka pengetahuan-Mu ya Tuhan. Biarlah mereka mengalami pengalaman iman yang indah bersama dengan Tuhan. Sukacita dan berkat menyertai mereka. Berkati juga orang tua dan keluarga mereka
yang telah dengan besar hati menerima keputusan anaknya untuk menjadi pengikut Kristus. Tuhan, Engkau memberkati setiap anakmu yang hari ini Tuhan mengaku imannya di hadapan-Mu. Kami percaya malaikat di sorga menyanyikan pujian keagungan bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Kami yakin Tuhan Engkau tersenyum melihat anak-anak-Mu yang menjadi percaya. Terima kasih Tuhan, kami percaya berkat-Mu akan menyertai mereka bersama dengan keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus, jaga pelihara persekutuan, pelayanan dan kesaksian jemaat-Mu GPIB Genta Kasih. Kami bersyukur di masa pandemi seperti ini Tuhan, kami masih diberikan kemampuan untuk terus bersaksi, bersekutu dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, ada banyak jemaat-Mu yang rindu untuk datang beribadah. Ada banyak jemaat-Mu yang ingin bersekutu dan berkumpul di rumah-Mu yang kudus ini. Tapi kami dibatasi dengan corona. Ya Tuhan, kami taat pada pemerintah. Kami taat pada Tuhan untuk menjaga diri dan menjaga orang lain. Namun kami tetap beribadah. Namun kami tetap memuji dan memuliakan nama-Mu dimanapun kami ada. Terima kasih Tuhan. Mari Engkau berkati gereja-Mu ini dalam seluruh pergumulan-pergumulannya. Tuhan jawab dengan cara-Mu yang ajaib segala masalah yang kami hadapi, sehingga kami boleh menjadi pemenang dalam setiap persoalan kami. Kami menyerahkan juga orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia. Kami berdoa untuk mereka Tuhan, biarlah hari tua mereka menjadi indah. Terlebih menyaksikan anak-anaknya, cucu-cucunya, generasi penerusnya untuk terus mau menjadi pengikut Kristus. Tuhan berkati mereka. Kami juga berdoa Tuhan, khususnya untuk jemaat-Mu yang sakit. Tuhan, Engkau menjamah mereka dengan kuasa yang ajaib. Biarlah mereka diberikan kesabaran, ketabahan dan kekuatan. Kami percaya ada waktu Tuhan yang indah untuk mereka. Biarlah sakit penyakit tidak membatasi mereka untuk bersaksi kepada Tuhan lewat ketabahan, kesabaran, dan penyerahan hidup sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan, bagi jemaat-Mu yang saat ini dalam pergumulan, khususnya dampak dari corona. Tuhan Yesus tolong berkati mereka. Kami percaya dengan iman, Engkau Maha Kuasa. Engkau pemelihara. Engkau juga yang akan membebaskan mereka dari pergumulan-pergumulan. Kami percaya Tuhan akan buka tingkap-tingkap berkat untuk mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga bagi jemaat-Mu yang saat ini bermasalah. Apapun masalah yang mereka alami, Tuhan ikut campur tangan. Bebaskan mereka Tuhan, supaya mereka juga boleh terus bersyukur dan hidup memuliakan nama-Mu dalam situasi dan keadaan apapun. Kami berdoa kepadamu Bapa untuk kehidupan kami bernegara. Berkati negeri kami Tuhan, berkati pemimpin-pemimpin negeri kami dari pusat sampai ke daerah. Mereka yang terus berjuang, mereka yang terus berupaya untuk melakukan yang terbaik bagi negeri ini. Bantulah bangsa kami Tuhan untuk keluar dari masalahnya. Jauhkan negeri kami dari segala sesuatu yang tidak kami inginkan. Jauhkan negeri kami dari kehancuran. Jauhkan negeri kami dari resesi. Jauhkan negeri kami dari mara bahaya. Dan biarlah perlindungan Tuhan nyata dalam kehidupan kami, bangsa Indonesia. Khususnya kami yang tinggal di kota Surabaya. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Engkau sungguh baik. Mari terus berkati kami semua yang hadir
di sini juga yang berada di setiap rumah-rumah kami. Biarlah kami selalu ada dalam perlindungan-Mu. Kami berdoa bagi mereka yang berduka cita karena kehilangan anggota keluarga, teristimewa akibat virus corona. Tuhan, kuatkan dan hiburkanlah mereka. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Engkau tahu apa yang ada di lubuk hati kami yang paling dalam. Semua kami buka di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, jawablah, namun kehendak-Mu lah yang jadi atas kami. Karena kami percaya itulah yang terbaik. Inilah doa kami, syukur dan permohonan kami. Terima dan sempurnakanlah. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di sorga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kini saatnya kita memberikan persembahan syukur bagi Tuhan, seperti firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2 yang menyatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Untuk menyambut pemberian persembahan ini, bersama-sama kita bernyanyi dari Gita Bakti 79, baitnya yang pertama, dan setelah CD baru dan jemaat memberikan persembahan pada kotak yang telah disediakan, kita menyanyikan dari baitnya yang ketiga. Padanya segenap hatimu.
bersama-sama kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan di dalam doa syukur. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hidup yang Engkau anugerahkan kepada kami. Terima kasih untuk setiap orang yang Engkau berikan untuk menopang dan menolong hidup kami. Terimalah ungkapan syukur kami, pakailah hidup kami untuk selalu mendukung orang lain agar mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Pakailah hidup kami untuk selalu menyanyikan kidung kasih-Mu bagi dunia ini. Amin. Jemaat persilakan duduk kembali. Mohon perhatian sejenak dari jemaat sekalian untuk mendengarkan warta lisan Minggu 4 Oktober 2020. Yang pertama-tama, ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Genta Kasih Surabaya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Bendelina Matatula Leba, STH, majelis bertugas, organis, pemandu lagu, operator multimedia dan sound yang telah melayani dalam pelayanan ibadah minggu dalam ibadah minggu peneguhan Sidi Baru pagi ini. Tuhan Yesus memberkati dalam pelayanan dan keluarga. Sidang Majelis Jemaat Khusus GPIB Genta Kasih Surabaya akan diselenggarakan pada hari Minggu 4 Oktober 2020 pada jam 14.00 WIB bertempat di Gedung Gereja GPIB Genta Kasih dengan agenda pemaparan pengesahan revisi program kerja anggaran 2020-2021. Mohon dukungan doa dari seluruh warga jemaat agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik. Ibadah Perjamuan Kudus. Ibadah Perjamuan Kudus akan dilaksanakan pada hari Minggu 11 Oktober 2020 pada jam 08.00 WIB dengan tata cara pelaksanaannya yaitu dilaksanakan di rumah masing-masing melalui ibadah streaming. Jemaat menyediakan roti dan air putih sebagai pengganti anggur dan jemaat mempersiapkan sampul persembahan khusus Perjamuan Kudus. Kiranya ibadah Perjamuan Kudus streaming ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati. Pemberkatan perkawinan. Bila persyaratan telah dipenuhi dan tidak ada keberatan yang sah dari warga jemaat, maka akan diteguhkan dan diberkati perkawinan saudara dan saudari di bawah ini yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 10 Oktober 2020. Yaitu yang pertama, Saudara Michael Seberandus Mustamu dari Jemaat Sektor Pelayanan 4 dengan Saudari Dian Novita Silitonga dari GPIB Jemaat Surya Kasih Situbondo. Ibadah pemberkatan akan dilaksanakan pada pukul 10 WIB. Persiapan pengembalaan akan dilaksanakan pada hari Jumat 9 Oktober 2020 pada jam 18.00 WIB. Mohon kehadiran nama-nama tersebut di atas. Yang kedua, Saudara Parnes Emmanuel Huta Barat dari Jemaat Sektor Pelayanan 4 dengan Saudari Kori Merlina Haloho dari HKBP Maranatha Rawalumbu Resort Bekasi. Ibadah pemberkatan akan dilaksanakan pada pukul 15.00 WIB. Persiapan penggembalaan akan dilaksanakan pada hari Kamis 8 Oktober 2020 pada jam 18.00 WIB. Mohon kehadiran nama-nama tersebut di atas. Dan yang terakhir, ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas persembahan dan sumbangan dari Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang telah kami terima sepekan yang lalu. Apabila terdapat kekeliruan dan kekurangan dalam warta jemaat hari ini, mohon warga jemaat menyampaikan permasalahannya ke kantor sekretariat Majelis Jemaat setiap hari pada jam kerja, supaya dapat diperbaiki sebagaimana mestinya. Kiranya Tuhan memberkati.
Terima kasih atas perhatian jemaat sekali. Sebagai tambahan untuk CD baru dan orang tua, minggu depan diundang untuk perjamuan kudus di gereja. Ya, jadi khusus untuk CD baru dan orang tua saja, sama seperti sekarang. Ya. Terima kasih, itu tambahannya. Jemaat Tuhan, silakan berdiri. Saudaraku, pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.